Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Humaida dari kelas 2283C dengan NIM 220803087, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan saya guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem dengan dosen pengampu Bapak Irfan Dwijaya MKom. Laporan saya ini berjudul tentang sistem informasi berbasis web pada coffee shop. Langsung saja kita mulai. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu analisis dan perancangan sistem informasi berbasis web pada coffee shop. Materi pertama yaitu adalah latar belakang. Dalam era digital saat ini, kemudahan akses informasi dan efisiensi operasional menjadi kebutuhan utama di berbagai sektor, termasuk industri kuliner seperti coffee shop. Sebelum adanya sistem terintegrasi atau website, banyak coffee shop menghadapi masalah dalam mengelola menu dan stok bahan baku. Proses manual seringkali menyebabkan kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian stok, dan kehilangan data, yang berakibat pada layanan yang kurang optimal dan waktu tunggu yang lama bagi pelanggan. Pengembangan sistem aplikasi pemesanan menu ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan menu dan stok, mempercepat proses pemesanan, serta memfasilitasi pelaporan dan analisis data yang akurat. Manfaat dari pengembangan sistem ini sangat signifikan, guys, yaitu proses pemesanan yang lebih cepat dan akurat akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka. Selain itu, sistem ini membantu pemilik coffee shop dalam mengelola bisnis secara lebih efektif, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan keuntungan. Materi yang kedua yaitu adalah landasan teori. Dalam pembuatan website untuk coffee shop ini dapat dijelaskan melalui beberapa landasan teori yang meliputi teori komunikasi, teori pemasaran digital, perilaku konsumen, dan manajemen hubungan pelanggan. Ada juga teori branding. Yang pertama yaitu teori komunikasi. Teori ini menyatakan bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci dalam membangun hubungan yang baik antara pembisnis dan pelanggan. Website berfungsi sebagai media komunikasi yang memungkinkan coffee shop untuk menyampaikan informasi penting secara langsung dan real time kepada pelanggan. Yang kedua adalah teori pemasaran digital. Teori ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan produk dan layanan. Website merupakan salah satu alat pemasaran digital yang efektif yang memungkinkan coffee shop untuk memperluas jangkauan pasar dan menarik pelanggan baru melalui optimasi mesin pencari. Yang ketiga adalah teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan pembelian dan faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Yang keempat adalah teori manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Teori ini adalah strategi untuk mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Website memungkinkan coffee shop untuk mengimplementasikan sistem CRM yang efektif. Yang kelima adalah teori branding. Branding yaitu proses menciptakan identitas dan citra yang kuat untuk sebuah bisnis. Website berperan penting dalam strategi branding ini dengan memberikan platform untuk menampilkan identitas yang visual, nilai-nilai, dan keunikan coffee shop. Dan yang terakhir adalah teori jaringan dan ekosistem digital. Teori ini menyatakan bahwa dalam era digital, bisnis perlu berpartisipasi dalam ekosistem yang lebih luas. Dengan adanya teori-teori ini dapat dipahami bahwa pembuatan website untuk coffee shop bukan hanya tentang mengikuti tren teknologi, tapi juga merupakan langkah strategis yang didasarkan pada prinsip komunikasi yang efektif, pemasaran digital, perilaku konsumen, dan ekosistem digital. Lanjut, yang materi selanjutnya adalah hasil identifikasi. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Dalam pembuatan website saya, coffee shop menjadi pilihan yang tepat karena beberapa alasan, yaitu satu, kurangnya jangkauan promosi dan pemasaran coffee shop pada area lokal atau area pedalaman mungkin. Yang kedua, pelanggan kesulitan mendapatkan informasi lengkap seperti menu, harga, lokasi jam buka, dan lain-lain.
Yang ketiga, kurangnya interaksi dengan pelanggan secara online untuk membangun sebuah hubungan dan mendapatkan umpan balik. Yang keempat, penjualan coffee shop berpotensi terbatas karena tidak memanfaatkan platform online atau website ataupun aplikasi yang luas. Dengan demikian, buatan website coffee shop ini menjadi solusi yang tepat untuk berbagai tantangan yang dihadapi dari masalah di atas. Selanjutnya adalah penyebab masalah. Dari masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, penyebabnya yaitu satu, tidak memiliki akun media sosial atau yang jarang aktif. Itu masalah dari kurangnya jangkauan promosi dan pemasaran coffee shop pada area lokal. Nah, dan yang kedua adalah target pasarnya yang tidak jelas. Masalah yang kedua yaitu pelanggan kesulitan untuk mendapatkan informasi lengkap, seperti menu, harga, jam buka, dan lain-lain. Penyebab masalahnya tidak menyediakan informasi lengkap di website ataupun di media sosial. Yang ketiga, kurangnya interaksi dengan pelanggan secara online untuk membangun sebuah hubungan dan mendapatkan umpan balik. Penyebab masalahnya yaitu tidak memiliki website atau websitenya tidak informatif atau tidak lengkap. Dan yang terakhir, penjualan coffee shop berpotensi terbatas karena tidak memanfaatkan platform online yang luas. Penyebab masalahnya, jangkauan promosi dan pemasaran terbatas pada area lokal. Dari penyebab masalah di atas, saya akan mencari titik keputusan dari permasalahan tersebut, yaitu satu, penyebab masalahnya tidak memiliki akun media sosial atau jarang aktif. Titik keputusannya dengan pembuatan akun sosial media yang aktif dan informatif. Contohnya, pembuatan akun sosial media di Instagram maupun di TikTok dan lain sebagainya. Yang kedua, target pasarnya yang tidak jelas. Titik keputusannya yaitu menentukan segmentasi pasar. Target pasarnya tuh anak-anak muda yang sering nongkrong abis sekolah ataupun mahasiswa yang sedang pusing lagi mikirin skripsi atau bisa juga pengangguran. Ketiga, tidak menyediakan informasi lengkap di website ataupun media sosial. Titik keputusannya dengan mengevaluasi informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan secara lengkap dan detail. Yang keempat, tidak memiliki website atau websitenya tidak informatif. Titik keputusannya dengan pembuatan website yang informatif atau yang jelas. Dan yang terakhir, jangkauan promosi dan pemasaran terbatas pada area lokal. Titik keputusannya dengan mempromosikan atau mempasarkan ke area yang lebih luas. Baiklah, materi selanjutnya yaitu personal kunci. Personal kunci ini adalah individu atau tim yang bertanggung jawab atas implementasi dan keberhasilan strategi yang telah diuraikan. Dari website yang saya buat, personal kuncinya tuh ada dua. Yang pertama admin dan juga kasir. Yang pertama admin, sebut namanya Raisa. Tugas dari si Raisa ini yaitu satu, bertanggung jawab atas keseluruhan strategi marketing online, dua, menerima dan mengelola transaksi pemesanan maupun pembayaran, tiga, mengelola stok menu dan website, dan yang keempat, mengelola data user. Jadi itulah tugas admin dalam website coffee shop ini. Yang kedua adalah kasir. Kasir ini namanya Caca. Si Caca ini tugasnya bertanggung jawab mengelola data keuangan, mengelola menu di website, bisa juga mengelola harga ataupun data stok menu, dan menerima, mengelola transaksi pemesanan dan juga pembayaran. Keempat yaitu sistem yang berjalan. Satu, uraian prosedur. Uraian prosedur dari website coffee shop ini adalah satu, kasir yang tugasnya memberikan informasi tentang menu dan harga, mengkonfirmasi pesanan secara online, memverifikasi informasi pemesanan dan pembayaran, dan memberikan update tentang status pesanan customer. Yang kedua yaitu bagan alir atau flowchart dokumen. Baiklah, di sini saya membuat flowchart tentang proses bisnis yang saya buat. Pertama yaitu customer mulai, lalu customer registrasi akun atau mendaftar akun supaya nanti bisa login. Setelah registrasi akun berhasil, nanti websitenya akan langsung tertuju pada daftar menu atau tampilan menunya.
Nah, di sini customer memilih menu apa yang akan dia pesan. Setelah dia memilih menu, si kasir ini memeriksa stok apakah menunya ini tersedia atau tidak. Kalau tersedia, si customer ini langsung memasukkan nomor meja dan juga namanya. Tapi kalau tidak tersedia atau habis, si kasir akan menyuruh customer untuk memilih menu yang tersedia. Setelah customer memasukkan nomor meja dan nama, si customer langsung mengklik konfirmasi pesanan untuk pesanannya dikonfirmasi oleh kasir atau sistem. Nah, setelah itu, si customer menerima notifikasi pesanan segera diproses dan diantarkan ke meja si customer ini. Dan setelah itu, customer melakukan pembayaran kepada kasir. Nah, lanjut, kasir akan mengecek pembayaran dari si customer, apakah sudah bayar atau belum. Di input datanya, kalau sudah bayar, terus nanti ada cetak pembayaran atau cetak struk yang menandakan bahwa si customer ini sudah bayar. Setelah cetak pembayaran, kasir akan mengelola menu dan stok. Setelah itu selesai. Lalu prosesnya selesai, guys. Baiklah, selanjutnya adalah analisis. Analisis kelemahan sistem atau pitches. Baiklah, materi selanjutnya adalah analisis, yaitu analisis kelemahan sistem atau pitches. Pitches singkatan dari P itu performance, I information, E itu economics, C itu control, E itu efficiency, dan S itu service. Yang pertama adalah performance atau kinerja. Kekurangan dari website performance coffee shop ini adalah satu, lambatnya loading website dan responsivitas yang kurang. Dengan pemecahannya yaitu meningkatkan kinerja website. Yang kedua adalah information atau informasi, dengan masalahnya informasi produk yang tidak lengkap seperti jam buka dan lokasinya tidak ada di dalam website ini. Dan informasi yang diberikan tidak up to date atau terbaru. Dengan pemecahannya dengan selalu update informasi produk yang detail dan juga menarik. 3. Ekonomik atau ekonomi. Biaya pemeliharaannya yang tinggi. Dengan pemecahan mengevaluasi pengeluaran untuk iklan dan juga pemeliharaan. Keempat yaitu kontrol, keamanan datanya yang lemah, dan kontrol akses yang buruk. Pemecahannya dengan mengimplementasikan keamanan yang ketat dan kelola hak akses dengan baik. Kelima, efisiensi. Kelemahannya integrasi sistem yang lemah dengan cara membuat proses pembelian lebih mudah dan juga lebih cepat. Dan yang terakhir adalah service atau layanan. Kelemahannya dukungan pelanggan yang tidak memadai. Pemecahannya dengan menambahkan fitur dukungan pelanggan seperti live chat. Selanjutnya itu kebutuhan sistem. Dari analisa kebutuhan yang didapat, maka dibutuhkan beberapa halaman untuk mengakses web pemesanan makanan. Yaitu 1. Halaman pembeli. Nah, si pembeli ini dapat melakukan login, pembeli dapat melakukan sync out atau keluar, pembeli dapat mengelola pesanan mereka, dan pembeli juga dapat menerima konfirmasi pesanan dan mendapatkan cetak pembayaran. Yang kedua itu halaman kasir. Kasir di sini dapat melakukan login, kasir dapat mengelola data menu, dapat mengelola data pembayaran. Kasir juga bisa melakukan log out atau keluar. Selanjutnya adalah use case diagram. Setelah analisa kebutuhan dibuat, langkah berikutnya yaitu dibuatlah use case diagram untuk membangun sebuah web. Nah, di sini adalah bentuk use case saya, guys. Saya buat sendiri dan saya akan menjelaskannya. Nah, baiklah, di sini seperti yang kalian lihat, di sini ada 2 aktor yaitu customer dan juga kasir. Yang pertama yaitu
customer. Yang pertama, customer meregistrasi akun atau mendaftar akunnya. Setelah berhasil meregistrasi akun, customer bisa melakukan login dan juga memilih menu. Customer memilih menu dengan apa yang mereka inginkan. Dengan melihat menu, extend dari pilih menu. Selanjutnya, customer bisa membuat pesanan atau memilih pesanan dengan memasukkan nomor meja dan nama extend ke buat pesanan. Setelah itu, customer mengkonfirmasi pesanan mereka dengan input ke bayar. Setelah bayar, customer mendapatkan cetak struk pembayaran. Nah, pada aktor kasir, si kasir ini bisa mengelola daftar menu, mengelola stok menu, mengelola daftar harga, mengelola transaksi penjualan, dan juga melihat laporan pemesanan. Lihat laporan pemesanan ini, inputnya ke konfirmasi pemesanan. Jadi setelah si customer melakukan pembayaran, nanti dikonfirmasi oleh si kasir, dan si kasir bisa melihat laporan pemesanan. Dan juga bisa input cetak struk pembayaran. Itu adalah penjelasan use case diagramnya ya. Selanjutnya adalah pemodelan sistem, desain alur sistem yang diusulkan. Saya membuat DFD atau data flow diagram. Begini bentuknya. Ini diagram konteksnya. Nah, di sini di DFD level 0 dan level 1 juga. Baiklah, saya akan menjelaskan DFD diagram konteks dulu ya. Di sini aktornya tuh ada dua, yaitu kasir dan juga customer. Nah, proses di dalam diagram konteks itu ada satu, yaitu website penjualan coffee shop. Nah, si customer ini melakukan website itu yang isinya tuh register atau pendaftaran, lihat menu, pilih menu, masukkan nomor meja dan nama, dan konfirmasi pesanan. Nah, website penjualan coffee shop ini akan memberi data ke customer yang berupa data produk, data pesanan, dan juga data stok dan harga. Kasir akan menginput data menu, menginput transaksi penjualan, input data pemesanan, dan juga edit menu harga dan stok menu. Website penjualan coffee shop akan memberi data pesanan kepada si kasir. Selanjutnya adalah DFD level 0. Seperti diagram konteks tadi, aktornya tetap dua, nggak mungkin lebih ya. Saya akan menjelaskan pertama, yaitu customer. Customer akan register atau memberi data pendaftaran kepada proses pendaftaran. Sistem pendaftaran ini akan memberi data pelanggan dan menghasilkan output data pelanggan. Setelah itu, customer juga menginput pemesanan ke proses pemesanan. Pemesanan akan menyimpan data pemesanan di output. Sistem proses pemesanan ini akan memberikan kepada customer berupa daftar menu, guys. Setelah itu, proses pemesanan menyimpan data pemesanan dengan output dan juga data pesanan di dalam transaksi. Customer juga akan menginput pembayaran kepada sistem. Nah, si sistem konfirmasi pembayaran ini akan memberi bukti transaksi berupa cetak struk pembayaran kepada customer. Proses konfirmasi pemesanan akan mengelola data menu dengan mengkonfirmasi pembayaran. Sekarang giliran si kasir akan melakukan prosesnya, yaitu mengelola data menu. Setelah itu, sistem data menu akan menampilkan sisa stok produk yang dikelola oleh kasir. Sistem akan memberikan output berupa data produk. Data produk akan merekap data yang dihasilkan oleh sistem tadi. Sistem akan mengonfirmasi kalau data menu tadi ya. Itu data ini direkap oleh si sistem. Rekap data akan memberikan
data kepada kasir berupa laporan data pelanggan, laporan data produk, laporan data pemesanan, dan juga laporan pembayaran. Baiklah, di sini adalah DFD level 1 yang berisi proses pengolahan data di kasir. Faktornya 1 yaitu kasir, karena ini proses pengolahan data kasir. Kasir akan menginput menu dan menghasilkan data menu. Setelah menginput menu, kasir melakukan pengecekan pesanan dengan hasil data pesanan pembelian produk. Setelah pengecekan pesanan, sistem akan mengkonfirmasi pembayaran dengan data konfirmasi pembayaran. Itu sistem akan merekap semua data yang isinya itu data penjualan, data menu, laporan data pelanggan, laporan data produk, dan juga laporan pemesanan. Baiklah, di FD level 1 proses pemesanan produk oleh customer. Aktornya adalah 1 yaitu customer. Customer akan melakukan pengisian daftar menu dengan data pesanan. Setelah itu customer melakukan pembayaran dengan data pemesanan yang dari sistem akan disalurkan. Setelah itu sistem akan memvalidasi pesanan dan mengkonfirmasi. Setelah mengkonfirmasi, sistem akan memberikan konfirmasi tersebut berupa cetak bayaran atau struk kepada customer. Baiklah, saya akan menjelaskan desain database atau IRD. Tabel yang saya buat itu adalah ada 3 ya. Tabel yang saya buat itu ada 9. Yang pertama akses user, Yang pertama itu akses user, kedua customer, 3 harga, menu, stok, transaksi pemesanan, transaksi pembayaran, pemesanan, penjualan, dan juga data user. Pertama itu adalah akses user. Dalam akses user, ide aksesnya itu selalu primary key ya, yang isinya yaitu nama dan juga keterangan yang berhubungan dengan customer, ID primary key, KD customer, username, password, nama, nomor telepon, ide akses yang berhubungan dengan transaksi pemesanan. Customer akan berhubungan dengan transaksi pemesanan yang yaitu ID-nya primary key, KD transaksi ID-nya primary key, KD transaksi, tanggal, nomor meja, atas nama, total, dan status. Setelah itu, harga. Ada ID menu, dan juga harga. Menu, ID kategori, nama menu, gambar, dan juga keterangan. Setelah itu, stok, yaitu ID menu, stok, dan sisa. Selanjutnya, transaksi pemesanan. Yang pertama ada ID primary key, tanggal, ID menu, jumlah, ID harga, status, dan juga total. Dalam user ada ID user dengan primary key, username, password, status, dan juga ID access. Baiklah selanjutnya desain database. Desain database digunakan untuk menampung data yang telah diproses oleh sistem informasi coffee shop. Adapun rancangan database-nya sebagai berikut. Yang pertama adalah tabel access user. Bisa dilihat di sini di dalam tabel access user itu ada ID access, nama, dan juga keterangan. Di sini kita buat saja ada admin, ada kasir, dan juga ada pelanggan. Yang kedua tabel customer dengan isinya ID, KD customer, username, password, nama, nomor telepon, alamat. Yang ketiga yaitu tabel harga
yang isinya adalah ID menu, dan juga harga. Tabel menu isinya itu ada ID kategori, nama menu, dan juga gambar, keterangan juga. Jadi gambar itu akan ditampilkan pada jadi gambar itu bisa juga diedit di website tersebut. Yang kelima, tabel stok. Di sini ada ID menu, stok, dan juga sisa. Keenam itu tabel transaksi pemesanan. Nah, di dalamnya itu ada ID, tanggal, ID menu, jumlah, ID harga, status, dan juga total. 7, tabel transaksi pembayaran. Yang isinya ada ID, KD transaksi, ID pemesanan, tanggal, total, nominal bayar, dan juga kembaliannya. Yang 8, transaksi penjualan. Ada ID, KD transaksi, tanggal, ID barang, ID harga, ID customer, jumlah, dan juga total. Yang terakhir adalah user. User ini kita bisa juga mengedit di database-nya dengan ID user, username, password, status, dan juga ID access. Adapun desain hasil web, desain hasil dari pengerjaan web coffee shop saya ini adalah satu form login. Baiklah, di sini form loginnya tampilannya seperti ini ya guys. Di sini ada namanya aplikasi pemesanan menu coffee shop yang bernama Fuku Coffee. Di sini bisa memasukkan username dan juga password. Tapi bagi customer akan mendaftar terlebih dahulu baru bisa login. Kedua, ini form registrasi. Nah, ini formulir registrasi atau pendaftarannya. Contohnya di sini kita mendaftar sebagai admin. Kurang ya guys kalau admin, kita mendaftar sebagai customer dengan membuat nama Raisa, contohnya memasukkan password, namanya juga, nomor telepon, alamat. Nanti di sini saya akan mengklik daftar. Setelah mengklik daftar, kita akan login menggunakan username dan juga password yang kita masukkan di form registrasi tadi. Ini adalah tampilan beranda atau home yang saya buat di website. Ini beranda kasir. Nah, di kasir ini bisa melihat daftar menu, mengedit harga, mengedit stok menu, melihat laporan, data transaksi pemesanan, dan juga data pembayaran. Di sini menunya ada daftar menu, pesanan belum bayar, pesanan sudah bayar, total pesanan. Di sini ada tampilan dashboardnya. Baiklah, rancangan input menu. Di sini yang bisa menginput menu adalah cuma kasir ya. Karena di sini akunnya cuma 2, yaitu kasir dan juga customer. Ini adalah tampilan untuk mengedit menu bagi kasir. Jadi di sini ada nama menunya, masukkan nama menu, contohnya espresso dengan tambahkan gambar dan juga deskripsi. Selanjutnya adalah input data harga. Nah, di sini kasir bisa menginput data harga dengan memasukkan nama menunya, contohnya espresso tadi dengan harga berapa, misalnya 30.000. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya input data stok. Kasir bisa menginput data stok dengan nama menu, espresso, stok awalnya berapa, dan juga sisanya. Setelah itu klik simpan. Kasir bisa menginput laporan pembayaran. Nah, tanggal pembayaran awalnya tanggal berapa, tanggal pembayaran akhirnya berapa. Ya nggak mungkin utang dong. Jadi diklik tanggalnya yang sama. Setelah itu mulai pencarian. Dan di sini saya belum masukkan nama customernya. Di sini juga ada info laporan pemesanan. Sama kayak tadi, pencarian.
Nah, pada menu customer, inilah tampilannya, yaitu input pemesanan oleh customer. Di sini bisa memilih, misalnya kita pilih espresso with milk, pilih. Nah, stoknya kita bisa lihat di sini yaitu sisa 19. Kalau americano kita pilih tidak bisa karena sudah karena tertera di sini sudah habis. Setelah itu kita masukkan nomor meja dan juga nama kita. Setelah itu kita konfirmasi pemesanan kita. Nanti di sini akan muncul notifikasi. Oke, lanjut. Ini desain menunya, menu kasir ya. Ini kayak tadi. Udah. Ini menu customernya. Ini daftar menu. Ini daftar menu ya. Ini daftar harganya. Terakhir adalah desain output. Desain output itu adalah hasil dari kita memasukkan input tadi, output yang akan keluar. Nah, ini dia desain outputnya. Tadi saya sudah memasukkan nama customer atau customernya sudah melakukan pemesanan. Ini adalah contohnya ya. Nah, di sini ada statusnya sudah bayar, ada juga yang belum bayar, belum bayar. Nah, ini data transaksi pembayaran. Bisa melihat kembaliannya juga. Baiklah, ini adalah hasil dari cetak pembayaran. Cetak pembayaran yang dilakukan oleh customer dan juga si kasir juga bisa dapat melihatnya. Ini adalah contohnya dari yang saya buat di website tadi. Inilah contoh hasil output atau cetak pembayarannya. Ini nomor, tanggal, kode transaksi, nama menu, nama pembeli, harga, jumlah porsi, dan total pemesanan. Cetak pemesanan. Baiklah, sekian presentasi proyek laporan yang telah saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.